Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dari Faisal Kamil. Saya di sini akan menjelaskan tentang pemahaman apa itu ITL, mengapa digunakan, dan komponen utama ITL V4. Apa itu ITL? ITL adalah singkatan dari Information Technology Infrastructure Library. Akronim ini pertama kali digunakan pada akhir 1980-an oleh Badan Pusat Komputer dan Telekomunikasi atau CCTA. Pemerintah Inggris ketika badan tersebut mendokumentasikan dan mendistribusikan puluhan praktik terbaik dalam manajemen layanan IT. Selanjutnya, tujuan ITL untuk meningkatkan kualitas layanan, efisiensi dan efektivitas operasional IT. Pengelolaan insiden, masalah, perubahan, konfigurasi, dan lainnya menjadi lebih terstruktur. Yang kedua yaitu menyelaraskan layanan IT dengan kebutuhan bisnis. Membantu agar layanan IT tidak bekerja sendiri-sendiri, tapi mendukung sasaran bisnis. Yang ketiga, membantu organisasi agar bisa melihat layanan sebagai rantai nilai atau value chain, bukan hanya rangkaian proses tersendiri. Yang terakhir yaitu untuk menghadapi tuntutan perubahan cepat di era digital. Dengan ITL 4, kerangka syariah ini juga mengakomodasi kolaborasi aliran nilai atau value streams, otomatisasi, dan kombinasi dengan metode Agile atau DevOps. Selanjutnya, komponen utama ITIL. Yang pertama, Service Value System atau SPS. SPS mendefinisikan bagaimana semua komponen dan aktivitas organisasi bekerja bersama untuk menciptakan nilai kepada pelanggan atau pemangku kepentingan. Komponen-komponen SPS antara lain guiding principle, governance, service value chains, practice atau manajemen, dan continual improvement. Yang kedua, service value chains. Proses inti dalam SPS yang mencakup langkah plan, improve, engage, design, dan transition, obtain, build, deliver, dan support. Yang ketiga, guiding principles. ITIL 4 memiliki prinsip umum yang menjadi landasan penerapan, misalnya focus on value, start where you are, progress, iterative, with feedback, collaborate and promote visibility, think and work holistically, keep it simple and practical, optimize and automate. Prinsip ini bisa diterapkan di mana saja, bukan hanya di IT. Yang keempat, ada 4 dimension of service management. Untuk memastikan pendekatan holistik, tidak hanya proses teknik saja, ITIL 4 memperkenalkan 4 dimensi, yaitu Organization and People, Information and Technology, Partner and Suppliers, Value Stream, and Process. Dimensi ini membantu organisasi melihat aspek manusia, teknologi, mitra, aliran nilai secara menyeluruh. Dan yang terakhir, ada Practice. ITIL 4 mengganti istilah proses dalam P3 menjadi praktis untuk mencakup lebih luas, yaitu organisasi, orang, teknologi, dan mitra. Terdapat 34 praktis yang dikelompokkan dalam general management praktis, service management praktis, technical management praktis. Prinsip-prinsip utama ITIL 4. Yang pertama, fokus on value. Semua aktivitas, proses, dan keputusan IT harus berpotensi pada nilai yang dirasakan pelanggan dan organisasi. Nilai tidak hanya diukur dari keuntungan tetapi juga dari kepuasan pengguna, efisiensi waktu, dan pengalaman layanan. Yang kedua ada start where you are. Sebelum membuat perubahan besar, evaluasi terlebih dahulu apa yang sudah dimiliki dan berfungsi dengan baik. Menghindari pemborosan waktu dan biaya dengan memanfaatkan sistem data atau proses yang sudah ada. Yang ketiga, proses iteratively with feedback. Lakukan peningkatan secara bertahap atau iteratif, bukan sekaligus. Setiap langkah perbaikan harus disertai dengan evaluasi dan umpan balik dari pengguna atau stakeholder. Yang keempat, collaborate and promote visibility. Dorong kerja sama lintas tim, departemen, dan mitra eksternal. Pastikan setiap pihak memahami peran, tanggung jawab, dan kemajuan proyek melalui komunikasi terbuka dan transparan. Yang kelima, think, work, and holistically. Layanan IT harus dilihat sebagai bagian dari sistem yang saling terhubung, bukan berdiri sendiri. Setiap perubahan kecil dapat mempengaruhi area lain,
sehingga perlu pendekatan menyeluruh. Yang keenam, keep it simple and practically. Hindari kompleksitas yang tidak perlu. Gunakan solusi paling sederhana yang dapat mencapai tujuan dengan efektif. Kesederhanaan membantu tim bekerja lebih cepat dan mengurangi risiko kesalahan. Yang ketujuh, optimize dan automate. Optimalkan sumber daya manusia dan teknologi untuk hasil maksimal. Gunakan otomatisasi pada tugas rutin agar tim dapat fokus pada aktivitas yang bernilai tinggi. Penerapan ITL pada e-commerce Shopee. Shopee adalah salah satu platform e-commerce terbesar di Asia Tenggara, sangat bergantung pada layanan teknologi informasi. Untuk mendukung salah satu aktivitas bisnis dan pengalaman pengguna, berikut beberapa contoh layanan IT yang digunakan Shopee. Yang pertama, sistem transaksi online. Shopee menggunakan sistem IT yang mengolah seluruh proses transaksi, mulai dari pemesanan, pembayaran, hingga konfirmasi otomatis. Sistem ini terintegrasi dengan berbagai metode pembayaran seperti ShopeePay, transfer bank, dan kartu kredit untuk memastikan transaksi berjalan aman dan cepat. Kedua, layanan pelacakan pengiriman atau tracking system. Shopee menyediakan fitur pelacakan pengiriman yang terhubung langsung dengan berbagai jasa ekspedisi. Melalui integrasi sistem IT, pengguna dapat memantau posisi dan status barang secara real-time, sehingga meningkatkan transparansi dan kepercayaan pelanggan. Yang ketiga, customer service berbasis chatbot. Shopee menggunakan layanan chatbot cerdas berbasis AI untuk memberikan bantuan otomatis kepada pengguna selama 24 jam. Chatbot ini yang dapat menjawab pertanyaan umum, melacak pesanan, atau mengarahkan pelanggan ke layanan manusia jika dibutuhkan. Yang keempat, sistem rekomendasi produk. Layanan ini merupakan teknologi machine learning untuk menganalisa perilaku pengguna, riwayat pencarian, dan transaksi sebelumnya. Hasil analisis ini digunakan untuk menampilkan rekomendasi produk yang relevan dan menarik bagi setiap pengguna secara personal. Yang terakhir, sistem keamanan data dan privasi. Shopee menerapkan sistem keamanan berlapis, termasuk enkripsi dan data autentikasi 2 faktor, untuk melindungi informasi akun dan transaksi pengguna. Tujuannya agar seluruh aktivitas jual beli tetap aman dan dari resiko kebocoran data dan penipuan digital. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton.